Selamat pagi bagi anak ibu kelas 3. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi kita, yaitu Yusuf. Nah anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita akan mulai dengan bernyanyi. Silahkan diikuti musik dan teks lagu yang sudah ibu sediakan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, anak-anak ibu, kita sudah bernyanyi tadi di awal pembukaan pelajaran kita. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. 12 anak Yakub dari 4 istrinya, yaitu Bilha, Zilpa, Rahel, dan Lea. 4 istri Yakub ini melahirkan 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 12 anak laki-laki itu bernama Ruben, Naftali, Gad, Isakar, Zebulon, Lewi, Dan, Simeon, Yehuda, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Ke-12 anak Yakub ini menjadi lambang 12 suku bangsa di Israel. Anak kesayangan Yakub adalah Yusuf, sehingga saudara-saudaranya yang lain iri dan benci kepada Yusuf. Mengapa Yakub menyayangi Yusuf? Karena Yusuf orangnya baik hati, suka menolong, dan memiliki kelebihan yang berasal dari Allah, yaitu mampu mengartikan mimpi. Anak-anak ibu, bagaimana saudaranya memperlakukan Yusuf? Kita lihat video berikut ini. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkammu. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka.
Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, anak-anak ibu, kita sudah melihat video cerita kitab suci tadi yang tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Sebagai kesimpulan, sesama saudara harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mendukung. Kita tidak boleh meniru sikap saudara Yusuf itu, yaitu iri hati, benci, dengki, dan cemburu terhadap Yusuf. Yusuf memiliki sikap baik dan rendah hati, mau menolong ayahnya Yakub, sehingga Yakub menyayangi Yusuf. Oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, sehingga Yusuf dijual oleh saudaranya kepada Potifar, seorang Midian yang hendak pergi ke Mesir dengan harga 20 sikal perak. Ayahnya sangat sedih mendengar berita bahwa Yusuf itu telah dimakan oleh binatang buas. Dengan menunjukkan jubah yang sudah
berlumuran darah. Namun itu bukanlah kebenaran, tetapi mereka mencelupkan jubah Yusuf itu ke darah kambing yang telah mereka potong. Yakub sangat sedih atas kehilangan anaknya Yusuf. Nah, anak-anak ibu, apa yang mau kita ambil dari cerita ini? Bahwa kita sebagai saudara harus saling mencintai, saling mendukung, tidak boleh saling mendengki dan saling mencemburui. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita harus saling mendukung, saling menyayangi saudara kita. Minggu depan kita akan mendengarkan cerita Yusuf di rumah Potifar. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini dan salam sehat.